Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Tuhar Saputra. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, terutama bagi kalian yang suka ekonomi tapi juga penasaran dengan matematika di baliknya. Kita akan membedah sebuah tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Matematika 2. Tugas ini nggak cukup berhenti di teori, tapi juga menunjukkan bagaimana matematika ini bisa diimplementasikan untuk menganalisis masalah ekonomi di dunia nyata. Jadi, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, pertama, kita akan masuk ke dapur matematika dan menyelesaikan sebuah soal difference equation dari model ekonomi yang terkenal yaitu Kolbe model. Kedua, kita akan mundur sejenak dan merenungkannya. Apa aja sih pelajaran yang utama yang bisa kita ambil dari semua ini, dan yang ketiga, bagian paling seru, kita akan melihat bagaimana konsep ini diimplementasikan untuk membuat sebuah model prediksi pertumbuhan ekonomi global. Mari kita mulai dengan chapter pertama. Oke, di sini kita dihadapkan pada sebuah monster matematika yang disebut second order difference equation atau persamaan diferensi order 2. Nah, namanya ini mungkin terdengar seram, tapi mari kita pecah pelan-pelan. Sekarang bayangkan sebuah difference equation ini seperti sebuah resep. Resep ini memberitahu kita bagaimana harga suatu barang di masa depan, misalnya P T plus 2 ditentukan oleh harga di masa sekarang PT dan harga kemarin PT plus 1. Jadi ini adalah tentang hubungan antar waktu. Model Kolbe ini sering digunakan untuk menjelaskan fluktuasi harga di sektor pertanian. Kita diberi resep umumnya dan juga semua bahannya. Tugas kita ada dua. Pertama, cari tahu bagaimana solusi akhir dari persamaan ini. Kedua, apakah harga ini pada akhirnya akan stabil di satu titik atau disebut konvergen, atau malah justru jadi kacau balau. Langkah pertama, seperti memasak, kita masukkan semua bahan ke dalam resep. Kita ganti B dengan minus 12, G dengan 6, dan seterusnya. Setelah itu kita aduk dan sederhanakan, dan boom, persamaan monster jadi berubah menjadi bentuk yang jauh lebih ramah. PT plus 2 ditambah seperempat PT plus 1 dan seperempat PT sama dengan 5. Sekarang kita perlu mencari solusi umumnya. Dalam dunia persamaan diferensi, solusi terdiri dari dua bagian. Yang pertama solusi homogen dan kedua solusi partikular. Untuk solusi homogen kita perlu mencari DNA dari sistem ini yang disebut akar karakteristik. Pertama kita merubah persamaannya menjadi R pangkat 2 ditambah seperempat R ditambah seperempat sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus ABC yang legendaris yang mungkin kalian temukan dari sejak zaman SMA, kemudian kita akan menentukan akarnya. Nah, dan lihat akarnya ternyata bilangan kompleks, ada huruf I-nya. Nah, tapi di sini kalian jangan panik. Ini justru hal yang mungkin menarik. Nah, adanya komponen imajiner I ini membantu kita bahwa pergerakan harga tidak akan mulus menuju kestabilan. Sebaliknya, harga akan berosilasi seperti ayunan yang bergerak ke kanan dan ke kiri sebelum akhirnya berhenti tepat di tengah. Atau seperti spiral yang makin lama makin mendekati pusatnya. Bagian kedua adalah solusi partikular atau yang kita sebut steady state atau P-bar. Nah, ini adalah titik di mana ayunan tadi akan berhenti. Ini adalah harga keseimbangan jangka panjang, jadi kita bisa menghitungnya dengan rumus F minus A per B minus G. Dan kita akan mendapatkan hasilnya adalah 10/3. Kemudian dengan menggabungkan kedua bagian tadi, kita mendapatkan solusi akar dari metode ini. Nah, inilah persamaan yang akan memprediksi pergerakan harga dari waktu ke waktu. Oke, pertanyaan pertama sudah terjawab. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua, apakah model ini konvergen
Apakah ayunan benar-benar akan berhenti di tengah? Nah, untuk menjawabnya, kita gunakan teorema 20.6. Nah, teorema ini seperti checklist keamanan sebelum penerbangan. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar sistem kita stabil dan konvergen. Oke, sekarang coba bayangkan kestabilan ini sebuah mangkuk. Jika kita melepaskan kelereng di dalamnya, kelereng ini akan bergulir ke sana kemari, tapi pada akhirnya akan berhenti di dasar mangkuk atau bisa disebut titik steady state. Teorema ini memastikan bahwa kita punya mangkuk bukan seperti meja miring di mana kelereng akan jatuh dan hilang. Oke, kita cek satu persatu syaratnya untuk persamaan kita. Pertama, 1 ditambah 1/4 ditambah 1/4 adalah 1,5, yang mana ini lebih besar dari 0, artinya ini memenuhi syarat pertama. Kemudian yang kedua, 1 minus 1/4 ditambah 1/4 adalah 1, yang mana ini juga lebih besar dari 0, artinya ini memenuhi syarat kedua. Kemudian yang ketiga, A2 kita yaitu 1/4, dimana lebih kecil dari 1. Nah, ini juga memenuhi syarat yang ketiga. Nah, oke, karena semuanya sudah memenuhi syarat, kita bisa simpulkan dengan yakin bahwa model ini stabil dan akan konvergen menuju harga keseimbangan 10/3. Oke, kita sudah berhasil melewati bagian teknis yang paling berat. Sekarang kita masuk ke chapter 2. Apa pernah kalian belajar ekonomi dan merasa, kok teorinya kaku banget? Bahkan seolah-olah dunia ini berhenti di satu titik keseimbangan? Nah, gimana kalau aku bilang cara pandang itu salah? Atau lebih tepatnya kurang lengkap? Gimana kalau aku bilang ekonomi itu bukan sebuah foto, tapi sebuah film, bahkan seperti sebuah film trailer? Nah, grafik ini bukan sekedar data PDB Indonesia, ini adalah plot film ekonomi kita. Ada masanya tenang, ada guncangan dahsyat, ada perjuangan untuk bangkit, dan akhirnya yang kita akan cari tahu bersama-sama. Oke, kita akan bongkar satu cara berpikir model dinamis yang akan mengubah total caramu melihat ekonomi, tugas kuliah, bahkan skripsi. Oke, kita akan bongkar satu cara berpikir model dinamis yang mungkin akan mengubah total caramu melihat tentang ekonomi. Jadi, apa bedanya cara berpikir lama dengan cara berpikir baru ini? Nah, kita sebut saja satu model statis dan satu model dinamis. Model statis ini seperti kayak foto, ia cuma akan menjawab berapa harga keseimbangan atau berapa PDB nasional di tahun ini. Nah, penting, tapi cuma nunjukin satu momen beku aja. Nah, di model dinamis itu kayak sebuah film. Ia nggak cuma nunjukin hasil akhir, tapi seluruh proses dan perjalanan menuju ke suatu titik keseimbangan. Jadi pertanyaannya akan menjadi lebih keren, seperti seberapa cepat harga mencapai keseimbangan, atau lewat jalur mana ia bergerak, naik duluan atau langsung mulus. Kalau ada guncangan, apa yang akan terjadi pada perjalanannya. Nah, sekarang kalian udah paham kan, satunya gambar diam dan satu lagi cerita yang bergerak. Nah, setelah kalian paham bedanya, pertanyaan besarnya adalah kenapa ini penting banget? Di sini ada 3 alasan utama. Yang pertama, karena dunia nyata butuh waktu. Contoh, Bank Indonesia menaikkan suku bunga hari ini buat ngerem inflasi. Apakah inflasi akan turun besok? Tentu tidak. Di sini tentunya ada jeda waktu atau bisa disebut time lags. Nah, model dinamis membantu kita memahami dan memprediksi jeda ini, jadi kebijakan yang dibuat nggak salah sasaran. Kemudian yang kedua, karena dunia ini nggak stabil, ada masanya pandemi, krisis, perang, jadi model dinamis bisa membantu kita untuk menjawab kalau sistem ekonomi kita disenggol, apakah ia akan
kembali menuju ke titik stabil seperti bola di dalam mangkuk atau malah justru jatuh bebas. Nah, ini namanya analisis stabilitas. Kemudian yang ketiga, kenapa harga saham bisa naik gila-gilaan padahal perusahaannya masih rugi? Nah, ini jawabannya adalah karena ekspektasi. Investor ingin membeli cerita di masa depan. Nah, di sini model dinamis bisa dimasukkan ekspektasi ini ke dalam analisis untuk menjelaskan kenapa pasar bisa bergejolak. Oke, kita balik lagi ke PDB Real Indonesia. Nah, model yang statis itu seperti mengambil sebuah foto dan grafik ini. Kita hanya tahu kondisi di satu titik waktu, tapi model dinamis yang baru saja kita pelajari itu seperti menonton sebuah filmnya. Kita bisa melihat ada kondisi naik turun atau drama seperti penurunan drastis pada pandemi tahun 2020 dan kita bisa menganalisis bagaimana proses pemulihannya. Jadi, ekonomi adalah sebuah cerita yang bergerak dan model dinamis adalah alat untuk memahami cerita itu. Oke, jadi inilah yang mengubah cara pikir kita tidak hanya bertanya misalnya apa dampak COVID terhadap ekonomi, itu pertanyaan penting tapi tidak cukup. Nah, model dinamis mendorong kita untuk bertanya bagaimana dan seberapa cepat. Misalnya, bagaimana contoh penyesuaian ekonomi setelah ada guncangan seperti COVID? Seberapa cepat sih stimulus fiskal yang diberikan pemerintah bisa terasa dampaknya di level PDB? Atau berapa lama waktu yang dibutuhkan pasar untuk kembali ke tingkat keseimbangan yang baru? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini itu jauh lebih dalam dan hanya bisa dijawab dengan pemahaman tentang dinamika. Oke, sekarang kita masuk ke chapter 3. Nah, setelah kita paham konsep dan pentingnya, bagaimana kita menggunakan dalam riset nyata? Nah, di sini Hizbul Islam memberikan contoh yang cukup menarik. Nah, di sini dia mempublikasikan sebuah paper yang berjudul Efek Dinamis dari Ketidakpastian, Resiko, Research and Development, dan Inovasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Global. Tujuannya adalah untuk menilai dampak jangka pendek dan jangka panjang dari berbagai faktor ini terhadap ekonomi dunia. Nah, untuk membangun model ini tentu kita butuh data. Pada penelitian ini menggunakan data tim series global dari tahun 1985 hingga 2022. Nah, variabelnya juga beragam seperti dari PDB, resiko geopolitik, ketidakpastian kebijakan moneter, hingga belanja R&D dan jumlah paten. Nah, kemudian ini adalah otak dari modelnya. Nah, sebuah metodenya adalah Autoregressive Distribute Lag atau sering disebut ARDL. Nah, sekarang coba kalian pikirkan bagaimana BMKG memprediksi cuaca besok. Nah, mereka tidak hanya melihat suhu hari ini, melainkan melihat tren beberapa hari ke belakang. Apakah suhunya cenderung naik atau turun? Apakah kecepatan angin meningkat? Nah, model ARDL ini bekerja dengan cara yang sama untuk ekonomi. Model ini tuh tidak hanya melihat bagaimana belanja R&D hari ini mempengaruhi PDB hari ini, ia juga melihat bagaimana belanja R&D kemarin, 2 hari yang lalu, dan seterusnya, atau sering disebut lag, itu mempengaruhi PDB hari ini dan di masa depan. Dan jika kita bedah lagi model ARDL yang cukup canggih dalam mengestimasi ini, kita akan menemukan bahwa dasarnya adalah konsep matematis yang sudah kita pelajari kali ini. Nah, model ini adalah model linear karena memiliki derajat pangkat 1, dan model ini bisa disebut non-autonomous difference equation karena persamaan diferensi yang terus berubah seiring dengan waktu atau dipengaruhi oleh waktu, dan di sini menggunakan difference order pertama yang ditandai dengan T-1.
Nah, ini membuktikan bahwa fundamental matematika yang kita pelajari tadi di chapter 1 adalah fondasi untuk membangun model-model yang sangat kuat dan relevan. Oke, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan membuat kalian lebih tertarik lagi untuk melihat dunia melalui kacamata matematika ekonomi. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.